Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bedah doa pagi dan doa sore yang biasa kita baca. Bagi yang membaca, bagi yang tidak membaca, mungkin perlu dipikirkan lagi ya. Mengapa tidak diberi kekuatan untuk membaca? Karena doa pagi dan doa sore ini menjadi doa yang sangat penting ya. Karena merupakan ikon kita di hari itu dan di malam itu. Sebagaimana kita doa ya di pagi hari, salah satu di antara doa pagi itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Terus ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Nah, yang kedua wasu'il kibar. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min adzabim finnari wa adzabim fil qabr. Ya, 4 ini kita kupas ya. Pertama, doa agar supaya kita berlindung ya. Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya, kasali, kaslanun ya. Kaslanun apa Pak Sending? Malas ya. Jadi pertama ini kita panjatkan kepada Allah supaya kita berlindung dari kemalasan ya. Ini dibaca baik pagi maupun sore hari gitu ya. Mengapa begitu? Karena kemalasan ini merupakan pintu ya tertutupnya daripada hidayah. Artinya kalau orang itu malas mengamalkan perintah Allah itu berat rasanya. Karena malas. Ya, orang malas itu bukan berarti tidak tahu. Dia mungkin tahu tapi tidak ada kekuatan untuk mengamalkan. Jadi tangga pertama tahu dulu, ya belajar tahu dulu. Tangga kedua mengamalkan apa yang kita tahu. Ya. Sangat berbahaya kalau kita tahu ya tapi tidak mengamalkan. Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan laksana apa? Pohon yang tidak berbuah ya. Apa artinya pohon tidak berbuah? Tidak akan memberikan manfaat bagi orang-orang untuk menikmatinya ya kan? Nah. Kemudian mengapa itu malas terjadi pada diri manusia itu? Salah satu faktornya yaitu kita tidak memohon kepada Allah atas perlindungan terhadap kemalasan ya, karena malas itu adalah penyakit, malas adalah musuh, maka kita harus berdoa kepada Allah agar supaya kita dilindungi daripada sifat malas. Kalau kita tidak berdoa memohon perlindungan kepada Allah, berarti kita tidak melawan daripada hawa nafsu ya. Kita akan mengikuti kemalasan, maka yang terjadi adalah kerugian dan kerugian ya. Jadi kerugian itulah maka Allah itu telah bersumpah ya demi waktu manusia dalam keadaan rugi ya. Wal as innal insana lafi khusr ya. Demi waktu ya, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya.
Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang tidak rugi yang mengamalkan 4 perkara ini. Yaitu apa? Dia mampu mengalahkan kemalasannya karena apa? Dengan keimanan. Ya kan? Yang kedua, mampu melawan kemalasan dengan apa? Amal soleh, gitu kan? Yang ketiga, mampu melawan kemalasan dengan apa? Tawasobil haq, tawasobil sober. Itu artinya adalah berdakwah, menasehati manusia kepada yang hak dan menasehati manusia dalam kesabaran. Ya. Jadi artinya untuk melawan daripada kemalasan, maka kita harus punya senjata. Satu apa? Iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, sabar. Yang keempat, sabar gitu ya. Nah, ini adalah lawan ya. Senjata untuk melawan musuh, yaitu kemalasan. Nah, oleh karena itu maka perlu disertai doa dan senjata ini ya, supaya kemalasan kita akan terlawan ya. Itu. Kemudian yang kedua, wasu'il khibar, yaitu musuh yang kedua adalah su'il khibar ya. Khibar itu artinya adalah apa? Sombong. Sombong itu adalah sebuah keburukan. Ya. Musuh apa teman kalau begitu? Sombong. Musuh, sombong adalah musuh. Ya. Karena dia suatu keburukan. Kalau musuh itu dilawan apa? Dipelihara. Dilawan. Ya. Kalau musuh itu jangan dipelihara, tapi dilawan. Ya. Bagaimana melawan daripada kesombongan dalam diri kita? Ya. Sebenarnya senjatanya sama tadi. Ya. Amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini senjata ampuh ya. Pertama, kita lawan dengan keyakinan. Ya. Yakinkan dalam diri kita bahwa kesombongan itu tidak lain adalah musuh yang akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada derajat yang rendah, derajat yang hina. Yakini itu ya. Kalau tidak meyakini hal itu ya, maka kita akan abai ya. Pertama itu. Yang kedua, senjatanya wa amilus solihat ya. Wa amilus solihat, apa amal-amal soleh yang terkait dengan menghilangkan kesombongan gitu ya. Kita perlu latihan tawadu, melayani ya, melayani daripada keperluan-keperluan kita, minimal kita tidak menjadi beban bagi orang lain ya. Mungkin kita juga bagaimana apa yang bisa kita bantu kepada orang lain, apa yang bisa kita lakukan ya, supaya diri kita menjadi orang yang tidak merasa tinggi, sombong, besar. Kalau perlu nata serandal teman-temannya yang di ini gitu ya, mencuci piring, menyapu, itu adalah amalan-amalan yang dapat membawa manusia kepada sifat tawadu ya. Tidak, wah kalau habis makan biar orang lain yang nyuci. Wah, itu semaunya gitu ya, merasa hebat, metenteng ya. Kemarin sudah metenteng, metundung, metantang gitu ya. Ya, kesombongan yang luar biasa. Ya, kita itu hamba Allah. Ya. Hamba Allah itu adalah perlu ya, seorang hamba, seorang budak itu perlu bermawas diri bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita ini tidak lain adalah apa?
jelmaan dari air mani yang hina kan gitu. Yang apabila mengenai pakaian segera kita lempar ke tempat kotor. Apabila mengenai piring kita segera ya cuci itu ya. Begitu diri kita ya. Kita itu makhluk yang tidak tidak punya kemampuan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Supaya kita merasa diri kita itu hamba, budak, kita itu budak gitu ya. Oleh karena itu tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri kan begitu. Ini dibaca, diniatkan untuk memohon kepada Allah atas perlindungan itu, biar diri kita tidak merasa besar. Sehingga ketika disebut, diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya kita nggak metenteng, ya. Tapi kita tunduk, gitu kan. Makanya habis tidur harusnya gitu ya, kita duduk, gitu, muka kita ini yang kita tidak tahu pada saat kita tidur mungkin gelebagan sana sini gitu ya, kita usap dulu itu sambil duduk gitu ya. Kita bangun gitu miring ke kanan supaya sehat ya. Kemudian setelah itu kita bangun, diusap wajah kita sambil menunggu wudu. Kira-kira membaca 10 surat daripada terakhir Ali Imran yang saya bacakan tadi di sholat subuh tadi ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana dan seterusnya kan. Sampai apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kira-kira 10 ya, dibaca ini, syukur dihafalkan ini, dibaca ya. Nah, kira-kira itu baru kita ya membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu. Kemudian kita bergegas untuk berkumur. Syukur kalau punya sikat siwak ya, siwakan. Kalau terpaksa nggak bawa ini ya pakai tangan ya kan, supaya paling tidak mengurangi bau mulut kita kan gitu. Begitu ya, saat dihirup ke hidung. Kalau wudu itu dihirup ke hidung. Begitu juga seterusnya. Itu sampai 7 amalan ya ini ya dilakukan. Supaya apa? Malas tuh hilang. Karena malas itu bagian dari apa? Kalau dalam surah juz berapa Mas ini? 8. Fa mayyuridillahu ayyahdiyahu yusrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ini malas itu merupakan salah satu sifat yang sifat pada diri manusia yang membuat orang itu berat untuk melakukan perintah Allah. Ya, berat ya. Mau tahajud berat, mau apa berat. Itu karena apa? Doyikon harrojan. Karena hatinya disempitkan. Hatinya itu sempit sehingga dia ka'annaka yas'adu fis sama, seperti seolah-olah disuruh terbang ke langit ya. Diingatkan untuk menjalankan perintah Allah berat ya, malasnya seperti apa? Seolah-olah dipaksa untuk yas'adu fis sama ya, dipaksa untuk terbang ke langit ya. Ya, karena apa? Karena malas itu telah menguasai, itu kan, telah dikuasai setan itu loh. Ya, maka harus dilawan ini malas. Ya. Kalau orang nuruti malas, berarti dia menjadikan setan menjadi temannya, gitu kan. Nah itu sangat penting ya, kita bedah separuhnya dulu ini ya.
masih banyak, makanya doa pagi petang sangat penting. Jangan malas kita baca. Ya. Karena ini harapan kita kepada Allah. Doa itu kita berharap memohon kepada Allah. Karena kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, nggak bisa apa-apa. Ya. Nggak bisa apa-apa kita kalau nggak dikasih oleh Allah ini. Maka kita mohon, kita minta. Jangan sombong. Artinya jangan sampai kita merasa cukup tidak minta pada Allah. Sombong. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Dan berikan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Nah, kita kadang-kadang kebalik sama Allah, nggak pernah minta, malah mintanya pada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.